Pak Jasra, mungkin Ya, ini kan belum lama ini ada postingan soal Ruben terkait menegur pacarnya Sarwenda dalam mengambil keputusan ambil keputusan terhadap anak gitu, anaknya Sarwenda. Mungkin tanggapan dari KPI sendiri seperti apa Pak terkait hal tersebut Pak? ya. Yang pertama, kami berharap kedua belah pihak ini kan bisa memberikan pengasuhan terbaik kepada Ananda, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau komunikasinya disampaikan melalui media. Pak Jasra, mungkin Ya, ini kan belum lama ini ada postingan soal Ruben terkait menegur pacarnya Sarwenda dalam mengambil keputusan ambil keputusan terhadap anak gitu, anaknya Sarwenda. Mungkin tanggapan dari KPI sendiri seperti apa Pak terkait hal tersebut Pak? ya. Yang pertama, kami berharap kedua belah pihak ini kan bisa memberikan pengasuhan terbaik kepada Ananda, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau komunikasinya disampaikan melalui media sosial atau media publik, ya tentu akan banyak pandangan-pandangan yang setuju dan tidak setuju. Tapi bagi kami adalah bagaimana kedua belah pihak bisa berkomunikasi secara baik terkait bagaimana mengasuh anak yang terbaik, itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, ini kan situasinya kan situasi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Saya berharap kedua belah pihak bisa menahan diri, gitu ya, baik dari pihak Mbak Sarwenda maupun dari pihak Mas Ruben, gitu ya. Dan sebetulnya kami mendorong ya agar semua konflik terkait pengasuhan atau akses bertemu pada anak ini bisa diselesaikan secara mediasi ya, dan tentu KPI sebetulnya siap untuk melakukan mediasi tersebut ya. Nah, namun sampai hari ini kan misalnya Mas Ruben kan sedang berproses pengajuan terkait hak asuh ya ke pengadilan, gitu ya. Tentu kami hargai, kami hormati bagian dari proses hak daripada orang tua. Namun bagaimanapun juga yang terpenting bagi kami adalah bagaimana memberikan pengasuhan yang mendukung ya kepada Ananda, sehingga perdebatan-perdebatan ini tidak meluas ya, yang berdampak buruk kepada psikis anak. Karena bagaimanapun juga Ananda kan akan melihat, akan mendengar ya dari pertengkaran atau pertikaian tersebut, gitu ya, yang tentu bagi usia anak yang dimana isu ini kan isu yang sangat berat ya, yang seharusnya tidak dipikul atau tidak ditanggung oleh anak itu sendiri. Tapi wajar nggak sih Pak seorang yang bukan ayah biologis tapi memberikan keputusan terhadap anak itu, bukan dari biologis, ayah biologis, sedangkan ayah biologisnya sedang berjuang untuk mencari hak asuh anak itu. Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki hak untuk mengasuh anak itu kan kedua orang tuanya, gitu ya, ibu dan bapaknya, dan itu kan masih ada, gitu ya. Nah, kemudian skema yang kedua, kalau orang tua itu tidak ada, maka ada derajat ketiga, ya, kakek nenek, dan itu pun harus dilakukan asesmen ya, apakah kakek nenek itu punya hak atau layak nggak untuk mengasuh. Kalau tidak ada kakek nenek, artinya tidak tersedia atau tidak memiliki kapasitas pengasuhan, maka ada istilahnya foster care. Nah, foster care ini kan tidak sembarangan juga, gitu ya, atau orang tua pengganti, gitu ya. Itu harus dilatih oleh dinas sosial, ada sertifikatnya, ada syarat-syaratnya. Nah, kalau foster care-nya tidak sedia, maka ada istilahnya lembaga pengasuhan atau panti asuhan. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan atau hanya diucapkan atau hanya mengambil pengasuhan, gitu ya. Ya tentu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan turunan, ya tentu bertentangan, gitu ya. Kalaupun mau mengasuh ya tentu harus melalui prosedur yang saya sampaikan tadi, dan bahkan kalau ada mekanisme adopsi juga, gitu ya. Dan tentu harus ada syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada. Pak, mungkin
sebagai orang tua gitu, Ruben kan sebagai orang tua yang biological dad, ya kan, ada itu ya sih bisa melakukan langkah-langkah apa gitu, langkah hukum kayak atau langkah apa saja untuk menegur pacarnya dari Sarwen ini. Ya, selaku orang tua saya kira ya sangat tepat ya untuk menyampaikan bahwa orang tuanya kan masih hidup, masih ada. Ya, itu satu. Kemudian kedua, ini kan sedang berproses untuk mendapatkan hak asuh ya sesuai dengan putusan pengadilan. Walaupun sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika orang tua bercerai ya tidak ada istilah mantan orang tua gitu ya, atau mantan ibu bapak ya, atau tidak ada istilah mantan anak gitu ya. Kedua-duanya adalah anak dari biologis kedua orang tua itu gitu ya. Namun problem besarnya hari ini kan soal akses bertemu saja gitu, yang kedua belah pihak katakanlah masih belum sepenuhnya mendapatkan akses tersebut gitu. Dan dampak terburuk jika apa yang terjadi pada case ini Pak, mungkin dampak terburuk terhadap anaknya itu apa sih, anaknya Ruben? Ya, dampaknya yang pertama tentu kelekatan dan kedekatan pengasuhan anak kepada orang tuanya tentu bermasalah ya, dan tentu anak akan mengetahui ada problem yang dirasakan gitu ya, ada soal kasih sayang yang sepenuhnya belum didapatkan ya, karena soal interaksi tadi yang terbatas gitu ya, karena kan komunikasinya hanya via media sosial gitu ya. Adapun kemarin bertemu di bandara yang saya lihat kan hanya sebentar gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu ini akan anak menjadi bingung ya, karena yang dia tahu orang tuanya adalah Mas Ruben dan Mbak Sarwendah gitu ya. Adapun orang tua lain ya tentu apalagi pacar ya, tentu harus dijelaskan dengan bahasa lain, bukan bahasa orang tua gitu ya. Kecuali memang pacar ini sudah menikah misalnya, ya tentu statusnya adalah orang tua tiri gitu ya, atau bapak tiri gitu ya. Nah, itu dikenal dalam undang-undang pernikahan atau undang-undang perkawinan kita gitu ya. Nah, jadi saya berharap jangan mengaburkan konsep keluarga gitu ya. Karena kan keluarga Indonesia itu kan pasangan bapak ibu gitu ya, atau anak dari seorang ibu gitu ya, dan ada prosedur menikah dan seterusnya ya. Nah, saya berharap ini tidak menjadi kabur gitu. Tadi Pak, anak tuh bisa berubah nggak sih Pak stigmanya dengan seperti itu Pak, kejadian seperti ini gitu Pak? Karena kan kalau dari orang tua kami kan bisa memberikan mendidik yang banyak hal yang wajar terhadap anak gitu Pak. Mungkin apakah ini bisa merubah stigma anak Pak, atau gimana Pak? Ya, kalau stigma tidak ya, tapi yang muncul pada diri anak adalah sebetulnya anak itu kan ingin dekat dengan orang tuanya, ibu dan bapaknya, tapi hal demikian kan tidak dilakukan gitu ya. Karena kan interaksi anak itu kan sebetulnya butuh kasih sayang ya, kedekatan dan kelekatan gitu ya. Jadi semua upaya informasi yang mengaburkan, semua informasi yang katakanlah menjauhkan anak kepada orang tua ya tentu tidak dibenarkan gitu ya. Jadi saya mohon ya kedua orang tua dan termasuk juga keluarga besar gitu ya, bagaimanapun juga anak itu punya hak dekat dengan orang tuanya, dan begitu juga sebaliknya, orang tua berkewajiban, punya tanggung jawab ya untuk memastikan bagaimana lingkungan anak ini memang betul-betul mendapatkan lingkungan yang dengan tumbuh kembang yang baik ya. Maka prinsip-prinsip perlindungan anak itu harus menjadi pedoman kita ya. Ya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Kemudian prinsip tumbuh kembang anak ya, prinsip non diskriminasi, dan juga prinsip suara anak ya, karena anak-anak seusia itu usia demikian itu kan betul bisa diajak diskusi. Misalnya bagaimana pandangan dia kepada orang tuanya. Tapi pandangan ini jangan dipublikasi gitu ya. Harus ada misalnya psikolog yang independen yang menyatakan pandangan tersebut, sehingga hasil psikolog independen ini atau psikolog yang bersertifikat ini bisa memberikan rekomendasi kepada orang tua. Karena beberapa kasus-kasus anak yang kami lihat dari dampak perceraian, problem sesungguhnya sebetulnya berada di orang tua, bukan di anak ya. Anak kadang-kadang menjadi tameng saja gitu ya dari situasi-situasi konflik tersebut gitu. Himbauan apa sih yang mungkin bisa diberikan oleh KPAI untuk
Sarwenda yang masih membiarkan Gio gitu bertindak seolah-olah itu orang tua dari anak-anaknya Ruben? Ya, himbauan kami yang pertama, bagaimana pengasuhan kasih sayang kepada anak ini kan tetap diberikan oleh kedua orang tuanya yang sah gitu ya, baik Mas Ruben maupun Mbak Sarwenda gitu ya. Dan tentu ini butuh waktu untuk memberikan itu ya, bukan sekedar kata-kata gitu ya, diberikan kesempatan lah gitu ya, untuk apakah akses bertemu, berinteraksi gitu ya. Karena kebutuhan anak itu kan bukan sehari dua hari, dan bahkan terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Semakin usianya bertambah, itu kebutuhannya semakin bertambah juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya mohon ya untuk tidak saling meruncing situasi ini gitu ya. Karena yang rugi dari situasi yang perdebatan tajam ini adalah anak itu sendiri. Kita berdebat dengan argumen masing-masing, tapi terkait kasih sayang anak, terkait tumbuh kembangnya, terkait mungkin saja muncul bully ya, karena Ananda ini terpublikasi secara terus-menerus, ini kan menjadi dampak buruk kepada tumbuh kembang anak. Nah ini nih yang bagi kami ini yang lebih penting gitu ya, daripada perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya itu ya. Nah kemudian yang ketiga, tentu kami mohon netizen ya untuk terus mendukung ya, agar tumbuh kembang anak ini kan bisa berjalan secara baik. Terakhir mungkin apakah perlu pendampingan psikolog terhadap anak Pak untuk sekarang ini terhadap anak-anaknya Sarwenda dan Ruben? Iya, kalau memang dibutuhkan ya tentu kami bersedia ya untuk merekomendasikan kepada lembaga layanan gitu ya, untuk melihat situasi itu gitu ya. Tentu kebutuhan ini tentu harus diminta pada orang tua ya, baik dari Mbak Sarwenda maupun dari Mas Ruben gitu ya, untuk memastikan hal demikian. Nah kemudian yang kedua, tentu kami akan menjadi pertimbangan juga bagi kami ya, untuk memastikan apakah perdebatan di publik ini ada dampak kepada psikis anak ya. Tentu menjadi pertimbangan kami juga untuk mengirimkan psikolog independen ya pada lembaga layanan untuk bisa melihat situasi anak itu, karena ini penting ya bagi kami, dan ini tentu menjadi pertimbangan kami untuk arah ke sana. Tambahan Pak, mungkin merasa kasihan ya sih Pak, maksudnya KPAI melihat Ruben yang posisinya itu tergeserkan oleh Gio ya, yang notabene hanya pacar dari Sarwenda. Dan kedua, mungkin apakah KPAI akan terjun langsung untuk melihat kondisi anak-anak? Iya, yang menjadi keprihatinan kami sebetulnya adalah akses bertemu anak kepada orang tua ini kan tidak didapatkan gitu. Itu yang menjadi keprihatinan kami gitu ya. Artinya apa gitu ya, karena kedua orang tua ini kan punya hak ya untuk bertemu pada anaknya gitu ya. Dan bahkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak ya, di dalam konvensi pun gitu ya, ketika orang tua di penjara pun, tembok penjara pun itu tidak boleh menghalangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya gitu ya. Nah, begitu pentingnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya, tentu saya berharap ya Ananda ini menjadi perhatian kita bersama gitu ya, terkait tumbuh kembang ya, karena semakin ini diumbar ke publik, kemudian pemberitaannya semakin meluas ya, tentu dampak kepada psikis anak pasti akan menjadi dampak yang tidak baik. Terjun langsung? Ya sebetulnya kami sudah terjun ya. Pertama kemarin melalui pengaduan kami juga melakukan analisa ya, dan menawarkan sesuai dengan kewenangan kami kan, diantaranya kan ada mediasi gitu. Kami juga tawarkan itu. Namun nampaknya jalan yang ditempuh hari ini yang kami dapat, yaitu terkait hak asuh anak yang diinginkan oleh Mas Ruben gitu ya. Nah tentu kami akan menunggu hasil putusan pengadilan tersebut gitu ya. Jika nanti pengadilan meminta kami untuk katakanlah sebagai saksi ahli ya, berdasarkan surat pengadilan ya, tentu kami akan menyampaikan gitu ya, terkait situasi-situasi yang bagaimana kepentingan terbaik bagi anak. Terima kasih ya Pak. Ya.